Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku, Kakak Sulung. Di video kali ini aku bakal bahas tentang cara aku ngedawamin sholawat, teman-teman. Nah, bagi teman-teman semua yang penasaran, tonton video ini sampai habis ya. Oke, teman-teman semuanya, sebelumnya aku ucapin terima kasih kepada teman-teman semuanya yang selalu dukung dan support aku. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung di channel aku, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan teman-teman bisa bagiin ke akun media sosial teman-teman semuanya. Di video kali ini aku bakal bahas pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari teman-teman semua. Banyak nih yang nanya ke aku, Kak, gimana sih cara Kak ngamalin sholawat ini gitu ya, seberapa banyak sih sholawat yang Kakak dawamin. Nah, jadi sebenarnya sholawat itu banyak ya jenisnya, teman-teman. Ada namanya sholawat Jibril. Nah, bunyinya itu Sallallahu ala Muhammad atau Sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Nah, bagi teman-teman semuanya boleh pakai Sayyidina, nggak pakai juga boleh, teman-teman. Jadi kemarin itu aku sempat dengerin ceramahnya Syekh Ali Jaber gitu ya. Ada yang nanya, boleh nggak pakai Sayyidina gitu? Boleh, tapi alangkah baiknya apabila teman-teman menggunakan Sayyidina gitu ya, teman-teman, karena kita juga menyebut nama baginda Rasulullah gitu ya. Jadi alangkah baiknya gitu, alangkah sopannya gitu ya, apabila kita hanya seorang umatnya memanggil beliau dengan menggunakan Sayyidina, teman-teman. Jadi aku biasanya bacanya Sallallahu ala Sayyidina Muhammad ya, teman-teman. Kemudian ada lagi namanya salawat munjiah, teman-teman. Nah, bunyinya adalah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiati wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal khayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Nah, kemudian ada lagi nih namanya salawat Ibrahimiyah. Ini yang biasa kita gunakan di tahiyatul akhir ketika kita sholat ya, teman-teman. Bunyinya adalah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah, kemudian ada lagi nih namanya adalah sholawat Syajaratun Nuqud. Bunyinya adalah yang sering kita baca, teman-teman, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, jadi itu beberapa sholawat yang aku biasanya gunakan, teman-teman. Jadi banyak lagi ya sebenarnya, teman-teman, jenis-jenis sholawat. Nanti teman-teman bisa searching lagi di Google gitu ya. Jadi aku biasanya tuh pakai yang itu, yang 4 ini, teman-teman. Jadi teman-teman semuanya bebas mau pakai sholawat yang mana gitu ya. Ada yang pendek boleh, kalau mau yang lebih panjang juga lebih bagus gitu ya, teman-teman. Pastinya masing-masing sholawat itu memiliki fadilahnya masing-masing gitu, teman-teman. Nah, jadi kalau aku, teman-teman, waktu melaksanakannya biasanya kalau untuk pagi-pagi habis sholat subuh itu aku biasanya sih diawali dengan istighfar dulu ya, teman-teman. Aku biasanya istighfar dulu kalau pagi-pagi itu sebanyak 1000 kali, teman-teman. Nah, setelah selesai aku istighfar 1000 kali, aku lanjut dengan sholawat Jibril yang terpendek ya, teman-teman, karena aku pagi-pagi bakal siap-siap untuk berangkat kerjaan aku gitu ya, ke kerjaan aku. Nah, itu memerlukan waktu biasanya kurang lebih sekitar 20-30 menit gitu. Nah, jadi daripada di perjalanan aku bengong gitu ya, aku lihat kesana kemari atau aku memikiri hal-hal negatif yang nggak penting gitu ya, jadi aku isi dengan sholawat Jibril, teman-teman, yang pendek, Sallallahu ala Muhammad. Jadi sepanjang jalan itu aku targetin sih minimal itu aku 1000, teman-teman. Jadi aku sholawat Jibril 1000 di perjalanan sampai ke sekolah, sambil nunggu-nunggu anak-anak juga di sekolah tuh aku gunakan yang sholawat Jibril, teman-teman. Dan untuk sholawat munjiah dan juga Ibrahimiyah, teman-teman, aku biasanya gunakan di waktu setelah
selesai sholat teman-teman. Karena kalau setelah selesai sholat itu kita harus banyak-banyak zikir kan gitu, kemudian kita berdoa lagi. Nah jadi sebelum berdoa itu aku sholawat dulu biasanya teman-teman. Aku buka dengan sholawat Ibrahimiyah, kemudian aku berdoa, kemudian aku tutup lagi dengan sholawat munjiah teman-teman. Setiap sholat wajib ataupun sholat sunnah. Dan untuk sholawat Syajaratul Nuqud biasanya aku dawamin itu ketika habis sholat isya teman-teman. Aku baca sebanyak 400 kali teman-teman setelah habis isya. Bagi teman-teman semuanya, terserah teman-teman semua mau menggunakan sholawat yang mana. Sholawat Jibril boleh, sholawat Ibrahimiyah boleh, sholawat munjiah boleh, dan sholawat Syajaratul Nuqud juga boleh ya teman-teman. Tergantung kesanggupan teman-teman, dan jumlahnya berapa juga itu terserah teman-teman gitu. Kalau aku biasanya sih minimal itu 1000 per hari teman-teman, itu minimal banget. Apalagi ketika di perjalanan itu daripada aku terdiam gitu kan, termenung melihat sana sini faedah gitu ya, bagus aku isi dengan sholawat teman-teman. Biasanya sih kalau yang di perjalanan aku gunainnya sholawat Jibril teman-teman, yang sangat pendek dan sangat mudah. Nah dan waktu pelaksanaannya itu terserah teman-teman gitu. Teman-teman semua boleh satu waktu ketika misalnya habis sholat gitu ya, teman-teman meluangkan waktu khusus untuk ngamalin sholawat ini gitu ya. Boleh juga kalau misalnya teman-teman gak ada waktu, full bekerja terus gitu ya, dan saat aktivitas itu aja teman-teman gitu sholawatan, atau sambil kayak sambil masak gitu mungkin ya, sambil menyuci teman-teman gitu, boleh teman-teman sambil sholawatan atau aktivitas yang lain gitu. Daripada teman-teman diam gitu ya, bagus sambil sholawatan gitu ya teman-teman. Jadi mungkin itu cara aku mendawamkan sholawat teman-teman. Bagi teman-teman semua yang mau ikuti cara aku boleh, atau teman-teman punya cara sendiri, punya jumlah sholawat sendiri yang lebih banyak dari aku, mungkin itu lebih bagus teman-teman. Sebenarnya yang terpenting bukan siapa yang lebih banyak sholawatnya teman-teman, tapi siapa yang lebih istiqomah sholawatnya setiap hari dan tidak putus teman-teman. Daripada kita satu hari kita sholawat 10.000 tapi besoknya kita nggak sholawat lagi, lebih bagus kita sholawat sehari itu minimal 10 kali atau mungkin hanya 50 atau 100 kali, tapi terus menerus teman-teman, istiqomah gitu ya teman-teman. Tidak sebentar-sebentar sholat, sebentar-sebentar tidak gitu ya teman-teman. Dan itu memang semuanya perlu proses. Teman-teman yang baru memulai nggak harus memulai dari angka yang banyak, nggak perlu langsung 1.000, 2.000, 3.000 atau 10.000 teman-teman. Nanti teman-teman capek dan hasilnya juga nggak bagus ya teman-teman. Nanti jadinya nggak mau lagi sholawatan karena terbebani dengan jumlah tersebut gitu ya teman-teman. Mulai aja dari yang terkecil dulu, sama kayak aku juga. Aku dulu awalnya 10, 50 gitu ya, 100 per hari habis sholat gitu teman-teman. Lama-lama kita nanti terbiasa sendiri teman-teman. Kita ngerasa hati kita tuh jadi tenang, tentram, damai gitu teman-teman. Terus kalau ada masalah tuh masalah jadi enteng gitu ya teman-teman. Allah selalu kasih solusi dari setiap permasalahan kita gitu, dan hajat-hajat kita tercapai gitu ya teman-teman. Jadi kita semakin bersemangat lagi sholawatnya, semakin istiqomah lagi sholawatnya, semakin yakin lagi sama Allah teman-teman. Kemudian kayak ibadah-ibadah kita juga pelan-pelan jadi ikut terperbaiki gitu ya teman-teman. Jadi kita ngerasa malu sendiri gitu sama diri kita kalau kita udah sholawatan terus gitu ya, Allah kasih terus kebaikan-kebaikan, tapi kita ngelarang aturan Allah gitu teman, itu kita malu sendiri. Alhasil kita jadi terpacu untuk terus berbuat baik, memperbaiki ibadah lagi teman-teman, insya Allah. Oke teman-teman semuanya, mungkin itu aja yang bisa aku share di video aku kali ini. Nah buat teman-teman semua yang mungkin ada pertanyaan atau ingin berbagi pengalaman keajaiban sholawat yang sudah dialamin, boleh ditulis di kolom komentar atau bisa teman-teman DM di Instagram aku @rusnapaud.
Nah, bagi teman-teman semua, aku mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kepada Allah aku mohon ampun. Cukup sekian, sampai ketemu di video aku selanjutnya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.